Untuk hari ini kita bahasa Indonesia. Soalnya ada 2 materi bahasa Indonesia yang saya sampaikan, tetapi untuk hari ini cuma satu saya dulu. Jadi kita akan membahas tentang ide pokok, kalimat penjelas sama kalimat utama ya. Jadi sebentar saya akan share satu video saya ya dari channel saya. Soalnya video itu dibuat tahun 2020 ya kalau tidak salah, 6 tahun yang lalu, tetapi masih sangat bisa kita ikuti ataukah bisa kita pelajari untuk digunakan pada hari ini. Karena video itu saya buat waktu zaman daring COVID-19 dulu, itu full daring selama hampir 1 tahun lebih lah. Itu saya bikin videonya, dan hari ini saya mau pakai kembali karena materinya sama ya, materinya sama. Jadi daripada saya bikin video ulang, kalau kalian bisa ya, jadi saya share ya. Cari satu paragraf, kemudian kalian beda sendiri, tentukan yang mana di situ kalimat utama, yang mana di situ kalimat penjelas, dan yang mana di situ ide pokok. Jadi ada 3 yang kalian harus cari, oke? Ada 3 yang harus cari. Yang pertama itu kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, kemudian ide pokoknya. Nah untuk paragrafnya itu kalian sendiri yang cari, karena kalau saya yang kasih itu nanti akan sama semua. Tapi kalau misalnya kalian sendiri yang cari, kalian sendiri yang tentukan, itu pasti akan beda-beda. Jadi bagus. Nah caranya bukan di foto, bukan di foto, tapi kalian video, oke? Kalian di video kemudian dijelaskan, oke? Di video dijelaskan. Jadi yang direkam nanti itu adalah kertasnya ya. Jadi yang direkam itu adalah kertasnya atau bukunya, buku bahasa Indonesianya, buku tulisnya itu direkam. Ya, tapi jangan lupa ini yang sering anakku sekalian tidak lakukan. Tidak tulis namanya di buku. Jadi saya tidak bisa tahu bahwa ini videonya punyanya siapa. Karena pada saat kalian kirim itu kalau masih di WA itu kentara atau kelihatan ini punyanya siapa. Tapi kalau sudah di download itu tidak akan kelihatan bahwa ini punyanya siapa. Jadi saya minta sebentar di bukunya pada saat kalian menjelaskan ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, ditulis namamu agak besar di paling atas atau paling bawah terserah. Yang penting kelihatan namanya di situ di bukunya. Jadi yang direkam itu bukan mukanya tapi bukunya, supaya saya tahu yang mana yang kamu maksud. Jadi suaramu yang masuk di rekaman, kemudian videonya itu yang direkam itu bukunya. Ya kamu jelaskan, kamu garis bawahi, kamu lingkari, boleh bebas ya. Gitu ya. Akan menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas pada paragraf ini. Ide pokoknya adalah pentingnya menghemat listrik. Kalimat utama, setiap hari aku menggunakan listrik untuk menyalakan keran air, lampu, dan TV. Kalimat penjelas 1, aku menyalakan keran air ketika mandi dan wudhu untuk membersihkan diri, dan aku juga menonton TV yang aku sukai. Kalimat penjelas 2, setelah aku selesai menggunakan keran air, aku langsung mematikannya, dan setelah aku menonton TV dengan puas, aku segera mematikannya agar energi listrik tidak terbuang sia-sia. Kalimat penjelas 3, pada siang hari juga aku mematikan lampu untuk menghemat energi dan memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi ruangan di rumah. Susu kedelai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Susu ini mengandung protein tinggi yang baik untuk tubuh. Selain itu, susu kedelai juga dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Banyak orang mengonsumsi susu kedelai sebagai alternatif susu sapi. Ide pokok adalah susu kedelai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kalimat utama adalah susu ini mengandung protein tinggi yang baik untuk tubuh. Kalimat penjelas adalah selain itu susu kedelai juga dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Banyak orang mengonsumsi susu kedelai sebagai alternatif susu sapi. Saya akan menjelaskan tentang letak ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Pada paragraf ini berjudul mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Kalimat utama berada pada kalimat pertama, yaitu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Kalimat utama berada pada awal kalimat atau kalimat pertama, maka otomatis ide pokok pada awal kalimat, yaitu aktivitas yang dapat menghasilkan sampah. Sedangkan kalimat penjelas pada kalimat 2, 3, 4, dan 5, kalimat tersebut menjelaskan tentang aktivitas yang dapat menghasilkan sampah. Sekian, terima kasih. Saya akan menceritakan sosok ibu sangat besar. Sosok ibu sangat besar peranannya bagi sebuah keluarga. Sebagian besar orang pasti setuju dengan pertanyaan tersebut. Kita tidak bisa melengkapi dan menyiapkan segala keperluan hidup tanpa bantuannya. Sebuah keluarga akan sangat bergantung pada peran seorang ibu, mulai dari makanan, perlengkapan, dan kebutuhan rumah. Biasanya dilakukan ibu tanpa mengeluh. Tentunya hal tersebut semakin menyadarkan kita untuk tidak membantah segala nasihat ibu dan menghargai lebih baik lagi. Kalimat utama adalah sosok ibu sangat besar peranannya bagi sebuah keluarga. Ide pokok, peran ibu sangat penting dalam keluarga. Kalimat penjelas 1, kita tidak bisa melengkapi dan menyiapkan segala keperluan hidup tanpa bantuannya. 2, sebuah keluarga akan sangat bergantung pada peran seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ide pokok dan berjudul berolahraga. Paragraf berolahraga adalah kegiatan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh menjadi lebih kuat, daya tahan meningkat, dan risiko karena penyakit dapat berkurang. Selain itu, olahraga juga dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik karena membantu mengurangi stres dan rasa cemas. Contoh, olahraga yang bisa dilakukan antara lain berjalan kaki, berlari, bersepeda, bermain bola bersama teman. Oleh karena itu, berolahraga sebaiknya dijadikan kebiasaan agar tubuh tetap sehat dan bugar. Kalimat utama, berolahraga adalah kegiatan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kalimat penjelas, dengan berolahraga secara teratur, tubuh menjadi lebih kuat, daya tahan meningkat, dan risiko karena penyakit dapat berkurang. Ide pokok, pentingnya berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang menentukan ide pokok atau gagasan utama yang terdapat di paragraf ini.
belajar dengan rajin membuat kita menjadi pintar dan berprestasi. Di paragraf ini terdapat kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Dan jika dilihat dari susunan kalimat di paragraf ini, kita dapat kesimpulan bahwa kalimat utama dalam paragraf ini terdapat pada kalimat pertama, yaitu belajar dengan rajin membuat kita menjadi pintar dan berprestasi. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa menarik bahwa di sinilah letak ide pokoknya. Jadi kita bisa menulis ide pokok di sini dengan cara mengambil keseluruhan atau menghilangkan sebagian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Dalam ide pokok tersebut, misalnya kita ubah atau mengambil kalimat pentingnya rajin belajar agar menjadi pintar dan berprestasi. Jadi karena kalimat pertama ini adalah kalimat utama yang mengandung ide pokok, maka dari itu kalimat kedua dan ketiga dinamakan kalimat penjelas karena yang menjelaskan kalimat utama. Tugas bahasa Indonesia. Berikut paragraf cerita yang berjudul tentang manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh. Di dalam paragraf cerita ini terdapat ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ide pokok dalam paragraf cerita ini adalah manfaat olahraga teratur bagi kesehatan tubuh dan mental. Kalimat utama dalam paragraf cerita ini adalah olahraga teratur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan mental. Dan ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas dalam paragraf cerita ini adalah pertama, aktivitas ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, olahraga rutin juga terbukti melepaskan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres dan suasana hati. Dan ada juga yang terakhir, dengan demikian menyempatkan waktu untuk berolahraga merupakan investasi penting untuk gaya hidup sehat. Terima kasih. Tentang ide pokok kalimat utama dan kalimat penjelas. Tokoh di cerita ini adalah Ika dan Devi. Berikut cerita ini. Hai Ika, apa kabar? Senang sekali minggu depan kita akan berjumpa. Aku sudah tidak sabar untuk sampai ke Bali untuk berwisata saat libur sekolah. Kami sekeluarga akan tinggal di Bali 2 minggu lamanya. Kami akan tinggal di rumah nenek di Bali di Jalan Pulau Sailus, tidak jauh dari rumahmu. Kalimat utama adalah Hai Ika, apa kabar? Nah, kalimat penjelas adalah 1. Senang bertemu dengan Devi. 2. Libur sekolah. 3. Tinggal di Bali 2 minggu. 4. Tinggal di rumah nenek dengan rumah Ika. Ide pokok adalah berlibur ke Bali. Terima kasih. Dari cerita yang telah saya tulis dengan judul Angkasa dengan Impiannya, kita bisa rangkumkan bahwa kalimat utamanya, angkasa sadari kecil sudah memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penulis buku. Keinginannya itu muncul setelah angkasa membaca sebuah karya yang berisikan seorang penulis yang terkenal. Kalimat penjelasan, angkasa adalah siswa yang giat belajar dan gemar membaca. Hal tersebut bertujuan untuk bisa meraih cita-citanya menjadi seorang penulis. Cukup dikenal dengan karyanya. Ide pokok dari cerita angkasa bahwa siswa sekolah dasar yang ingin menjadi seorang penulis, dia sangat gemar membaca karena dia ingin sekali menjadi seorang penulis yang bisa dikenal oleh semua kalangan. Di balik hinaan teman-temannya yang menganggap cita-cita angkasa mustahil, namun angkasa membuktikan bahwa cita-citanya bisa diraih dengan usahanya. Saya akan menjelaskan menentukan ide pokok. Di paragraf kali ini ada 3 kalimat, yaitu kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Pertama, penggunaan benda di alam harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab karena perlu dilindungi untuk generasi mendatang. Dan jika kita menyimpulkan kalimat utama ini adalah kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Kedua, ada kalimat penjelas. Penggunaan benda seperti kayu, air, mineral harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan melakukan upaya konservasi untuk menjaga keseimbangan alam. Dan jika kita menyimpulkan kalimat kedua ini adalah jika kita mau memakai sumber daya alam, kita harus memikirkan dampak lingkungan. Yang ketiga, ada ide pokok. Penggunaan benda di alam harus bijak dan bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya alam. Jika kita menyimpulkan ide pokok ini adalah kita harus bertanggung jawab jika sudah menggunakan sumber daya alam. Pohon pisang adalah tanaman yang mudah dibudidayakan dan memiliki banyak manfaat. Pohon pisang tidak membutuhkan banyak pupuk dan dapat tumbuh subur. Tanaman ini berkembang biak dengan cepat melalui tunas dari akar timpang. Pohon pisang memiliki batang semu yang tersusun dari selubung daun. Ide pokok dari paragraf ini adalah paragraf 1. Ide pokoknya adalah pohon pisang tanaman yang mudah dibudidayakan dan memiliki banyak manfaat. Kalimat penjelas paragraf 1 yaitu pohon pisang tidak membutuhkan banyak pupuk dan dapat tumbuh subur. Kalimat penjelas paragraf 3 yaitu tanaman ini berkembang biak dengan cepat melalui tunas dari akar timpang. Kalimat penjelas paragraf 4 adalah pohon pisang memiliki batang semu yang tersusun dari selubung daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah paragraf saya dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Di siang hari yang terik, sepulang sekolah, Kak Syifa tampak lesu dan lemas menahan lapar dan haus saat berpuasa. Karena merasa lelah, ia langsung beristirahat. Saat sore tiba, Kak Syifa melaksanakan sholat asar lalu ke dapur. Dia melihat takjil dan merasa tergoda dengan segarnya es buah yang dingin. Tetapi, dia memilih bersabar menahan lapar dan haus hingga waktu maghrib tiba. Ketika berbuka, Kak Syifa memakan takjil dengan lahap. Dia merasa lega, senang, dan bersyukur dapat berpuasa penuh. Akhirnya, Kak Syifa mengerti bahwa berpuasa mengajarkan kita untuk bersabar. 1. Ide pokok dari paragraf ini adalah berpuasa mengajarkan kita untuk bersabar.
2. Kalimat utama pada paragraf ini adalah akhirnya Kak Syifa mengerti bahwa berpuasa mengajarkan kita untuk bersabar. Tiga, kalimat penjelas pada paragraf ini adalah ada dua, yaitu tetapi dia memilih bersabar menahan lapar dan haus hingga waktu maghrib tiba. Yang kedua adalah dia merasa lega, senang, dan bersyukur dapat berpuasa penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide pokok paragraf di atas adalah manfaat pohon bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kalimat utamanya adalah pohon menghasilkan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kalimat penjelas, pohon bermanfaat sebagai sumber pangan, industri, dan obat. 2. Salah satu peran pohon yang paling penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah menghasilkan udara segar yang ada di dunia. Saya akan menjelaskan tentang unit pokok. Ini adalah kalimat yang A, dan saya akan menjelaskan tentang yang mana kalimat penjelasan, mana yang kalimat unit pokok. Pertama, ini adalah 5 kalimat. Kalimat pertama menjelaskan tentang yunita merupakan salah satu jenis hewan jinak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang unik dan pintar. Kalimat kedua menjelaskan hal-hal yang tentang yunita. Kalimat ketiga adalah menjelaskan tentang hal-hal yang ada di yunita. Kalimat keempat adalah menjelaskan tentang hal yang ada di yunita. Kalimat kelima adalah menjelaskan tentang hal-hal yang ada di yunita. Unit pokoknya itu ada di kalimat pertama. Yaitu yunita merupakan satu jenis hewan yang jinak bertulang belakang karena ini menjelaskan inti dari ceritanya tentang yunita. Jadi unit pokoknya adalah kalimat pertama dan kalimat penjelasnya itu adalah kalimat dua, kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat, kalimat 4 dan kalimat 5. Itu saja penjelasan saya. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu mencari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Hari ini saya sudah mempunyai satu paragraf yang sudah mempunyai ide pokok, kalimat penjelas, dan kalimat utama. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangat penting bagi kenyamanan dan kesehatan siswa. Lingkungan yang bersih membuat proses belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Selain itu, kebersihan juga dapat mencegah penyebaran berbagai penyakit. Oleh karena itu, setiap siswa harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dan yang mana ide pokok yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangat penting bagi kenyamanan dan kesehatan siswa. Kenapa bisa disebut ide pokok? Karena kalimat ini menjadi pembahasan paragraf dan menjelaskan secara umum apa yang akan dibahas. Setelah ide pokok, kita mencari kalimat utama. Kalimat utama yang mana yaitu sama dengan ide pokok, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangat penting bagi kenyamanan dan kesehatan siswa. Kenapa bisa disebut kalimat utama? Karena mengandung gagasan utama dan menjadi dasar bagi kalimat-kalimat berikutnya. Sudah kalimat utama, kita mencari kalimat penjelas. Yang mana ke kalimat penjelas itu yaitu lingkungan yang bersih membuat proses belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Selain itu, kebersihan juga dapat mencegah penyebaran berbagai penyakit. Oleh karena itu, setiap siswa harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Kenapa bisa disebut kalimat penjelas? Yaitu kalimat-kalimat tersebut mendukung dan menjelaskan lebih rinci gagasan utama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebegitu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan apa itu kalimat penjelas. Kita tulis. Jadi kalimat penjelas itu seperti kalimat apa, kayak mana. Jadi ini adalah kalimat penjelasnya. Jadi kalimat penjelasnya itu apa yang bermakna agar bisa dijelaskan. Jadi kalimat kita pindah ke kalimat utama. Jadi kalimat utama adalah sebuah kalimat yang ada depannya. Seperti halo, hai, dan kenapa. Kita pergi ke ide pokok. Jadi ide pokok itu
kalimat penyelesaian sebuah paragraf jadi atau bisa dibilang inti paragraf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul: Membantu orang tua. Paragraf 1. Membantu orang tua adalah perbuatan yang baik. Ini adalah kalimat utama. Kita bisa membantu menyapu rumah atau mencuci piring. Ini adalah kalimat penjelas. Membantu orang tua adalah perbuatan baik. Ini adalah ide pokok. Paragraf 2. Membantu orang tua membuat kita menjadi anak yang rajin. Ini adalah kalimat utama. Orang tua akan merasa senang jika kita membantu dengan ikhlas. Ini adalah kalimat penjelas. Manfaat membantu orang tua. Ini adalah ide pokok. Saya akan menjelaskan tentang ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf. Judul: kekurangan belajar daring. Pembelajaran daring memiliki beberapa kekurangan yang signifikan, terutama dalam hal efektivitas interaksi dan keterbatasan sarana. Tanpa tatap muka langsung, komunikasi antara guru dan siswa menjadi kurang maksimal, sehingga materi susah dipahami secara mendalam. Selain itu, ketergantungan pada koneksi internet dan tidak stabil seringkali menghambat kelancaran proses belajar. Gangguan lingkungan di rumah seperti suara bising atau kurangnya ruang studi yang kondusif juga membuat konsentrasi belajar siswa mudah teralihkan. Akibatnya metode ini berpotensi menurunkan motivasi belajar jika dibandingkan dengan metode tradisional. Kalimat utama dalam pembelajaran daring memiliki beberapa kekurangan yang signifikan, terutama dalam hal efektif interaksi dan keterbatasan sarana. Kalimat penjelas: tanpa tatap muka langsung, komunikasi antara guru dan siswa menjadi kurang maksimal, sehingga materi susah dipahami secara mendalam. Selain itu, ketergantungan pada koneksi internet yang tidak stabil seringkali menghambat kelancaran proses belajar. Gangguan lingkungan di rumah seperti suara bising atau kurangnya ruang studi yang kondusif juga membuat konsentrasi belajar siswa mudah teralihkan. Akibatnya metode ini berpotensi menurunkan motivasi belajar jika dibandingkan dengan metode tradisional. Ide pokoknya adalah kekurangan atau kelemahan sistem pembelajaran daring.